Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami sudah terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati, Engkau sertai Bapa, biarlah apa yang akan kami renungkan dapat kami pahami, dapat sesuai dengan firman-Mu dan dapat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan renungan, biarlah apa yang akan hamba-Mu ini sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Jadi judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kepemimpinan dimulai dari diri kita sendiri. Saat kita bicara mengenai kepemimpinan atau leadership, kita pasti mikir tentang sosok pemimpin yang berpengaruh, dapat berdiri di depan banyak orang, bijak, dan dapat memberi berbagai arahan. Namun sebenarnya, kepemimpinan atau leadership itu bukan cuma tentang sosok berpengaruh yang bisa ngatur ini itu aja. Leadership itu bukan hanya soal jabatan, status, atau gelar. Tapi ada satu hal penting yang kadang kita lupakan. Sebelum kita dapat memimpin orang lain, hendaklah kita untuk dapat memimpin diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Orang yang kita lihat siapa di cermin, orang yang tahu semua kelebihan dan kelemahan kita, orang yang bisa menjadi musuh terbesar kita, tetapi juga bisa menjadi pemimpin paling bijak kalau kita mau melatihnya. Saat diberi tanggung jawab atau kepercayaan untuk memimpin orang lain, beberapa dari kita mungkin bakal merasa minder, gak percaya diri, atau bahkan merasa gak layak. Kayak, aku ini siapa sih? Aku aja hidupnya belum beres, aku aja belum bisa ini itu, mengatur diriku sendiri aja belum bisa, apalagi ngatur orang lain. Nah, ternyata justru dari sanalah proses kepemimpinan yang sejati dimulai. Dari kita menundukkan ego, mengatur pikiran, melatih kebiasaan, dan disiplin dengan hal kecil yang gak dilihat orang lain. Memimpin diri sendiri itu tentang bagaimana kita bisa menetapkan standar hidup yang benar dan hidup di dalam standar itu. Jadi kita udah menetapkan hidup ini, udah menetapkan standar hidup. Kita juga harus dapat untuk menjalani standar tersebut. Jangan cuma bikin standar tapi nggak menjalaninya. It's not good. Oke. Nah, standar yang kita butuh itu juga haruslah standar yang berakar pada kebenaran, bukan asal kita buat sendiri. Karena kalau standarnya cuma berdasarkan perasaan atau kemauan diri sendiri, itu namanya bukan memimpin. Itu namanya kita memajukan diri atau hidup semuanya sendiri. Kalau diibaratkan kapal, kalau kita nggak ada standar yang berakar pada kebenaran, kita tuh kayak kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tapi saat kita berpegang pada standar kebenaran, ada arah yang jelas, ada nilai yang kita jaga, dan kita bisa berjalan bahkan di saat gak ada orang yang melihat. Makanya, kepemimpinan sejati bukan diuji saat kita berada di depan umum, di depan banyak orang, dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan di depan banyak orang. Tetapi, kepemimpinan sejati itu diuji saat kita sendirian. Sebenarnya kalau di depan banyak orang itu juga diuji sih, cuman yang paling berat itu saat kita sendirian. Apakah kita akan tetap jujur saat gak ada yang mengawasi? Apakah kita akan tetap menjalankan aturan dan standar yang kita buat saat tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap menjaga hati dan pikiran meski dunia sekitar terus melakukan hal-hal yang bikin kita goyah? Dari renungan ini aku bakal ngasih satu teladan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan soal ini. Dia memimpin bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan hidupnya. Dia konsisten dalam ketaatan, bahkan saat dia sendirian di padang gurun, digoda, dan tidak ada murid yang melihat. Mari kita baca di Lukas pasal 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya, latihan terbesar dalam memimpin diri sendiri justru ada di hal-hal yang kelihatannya sepele. Karena dari hal-hal yang kelihatan sepele itu, kita akan semakin dilatih untuk dapat memimpin diri kita sendiri. Hingga akhirnya kita dapat
memimpin diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, mulai dari mana sih kita dapat memimpin diri kita sendiri? Kita dapat mulai memimpin diri kita sendiri dari hal-hal yang sederhana tapi berdampak. Seperti bangun pagi, berdoa dengan pagi, disiplin waktu, berani bilang tidak untuk hal-hal yang gak membangun, menepati janji, bertanggung jawab sama tugas kecil, dan menjaga hati kita. Kita baca di Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dari Amsal ini kita juga tahu bahwa kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, kita jadi seperti kota tanpa perlindungan, yang dimana mudah hancur. Tetapi saat kita bisa kendalikan diri kita itu kayak membangun tembok perlindungan yang kuat untuk diri kita dan untuk orang yang akan kita pimpin nantinya. Jadi, ayo mulai latih kepemimpinan dari dalam diri kita sendiri. Karena pemimpin sejati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling teguh jalannya. Dan jalan ini dimulai dari keputusan sederhana yang kita ambil mulai dari detik ini juga dan ke depannya. Berbagai keputusan, aturan, dan standar kita juga harus kita jalankan dengan konsisten, terutama saat tidak ada orang yang melihat. Tapi, perlu juga kita ingat bahwa ada satu kebenaran paling penting yang jangan sampai kita lupa. Kita itu manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Jadi mau bikin aturan atau standar setinggi apapun, kayak sebanyak apapun dan setinggi apapun, kita bakal gampang capek, gampang jenuh, gampang nyerah, dan akhirnya balik ke pola hidup kita yang lama. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma semacam energi positif atau perasaan damai doang. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Kadang kita tahu mana sih yang benar dan mana sih yang salah. Kayak, itu salah, gak usah lakuin, itu benar, aku harus menjalaninya. Kita tahu mana yang benar dan salah, tapi masalah utamanya bukan tahu mana yang benar dan salahnya, tapi ada di kita mau taat apa enggak. Disitulah peran Roh Kudus, dan disitulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dengan melembutkan hati kita, memberi kekuatan buat taat, dan menuntun kita untuk membedakan suara Tuhan dari suara dunia. Jadi dengan adanya Roh Kudus, kita dapat memiliki kekuatan untuk menjalani berbagai aturan dan standar yang telah kita buat yang telah berdasarkan kepada kebenaran. Kalau kita mau benar-benar melatih kepemimpinan diri, kita perlu hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus. Gimana sih caranya? Seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, kita dapat mulai dari hal-hal sederhana tapi yang berdampak. Seperti bangun pagi, itu kita harus berdoa saat teduh. Kita juga perlu untuk membaca firman Tuhan, dan kita harus membuka hati kita untuk mau dibentuk. Jadi intinya, kita bisa mulai melatih kepemimpinan dari dalam diri. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk mengajar, mengingatkan, dan menguatkan. Dan semakin kita dekat dengannya, semakin kita bisa menjadi pemimpin yang bukan cuma berwibawa, tapi juga berintegritas dan dipenuhi kasih. Oke, semangat untuk semuanya. Sebelum kita menutup renungan kita, mari kita bahas dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Renungan kami pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami pahami dengan benar, dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami dengar juga dapat menjadi rema bagi kehidupan kami dan dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya Bapa. Bapa, berarti kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, biarlah apa yang akan kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you semuanya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.